Kalau teman-teman lihat video ini, mungkin kita akan teringat dengan film Terminator yang dimana ada sekumpulan robot menguasai dunia yang rangkanya itu berupa tulang belulang dari besi-besi seperti ini gitu ya. Apakah mungkin itu terjadi? Bisa aja di dunia yang cepat berkembang ini. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Jadi di sini kita akan bahas tentang tangan robot ya yang ada di Terminator mungkin, atau sebenarnya kalau searching di Google itu banyak banget ada desain-desain tangan robot yang sudah di-share dengan gratis gitu ya, free, terserah kita mau edit atau apapun. Dan salah satunya seperti ini. Ini tangan robot yang mirip banget dengan tangan manusia ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini dicetak menggunakan 3D printer dan kayaknya cocok banget untuk kita gunakan atau dipakai untuk orang yang memerlukan, misalkan tangannya nggak ada karena kecelakaan gitu, kita bisa print kan menggunakan printer 3D untuk dapat membantu mereka agar bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Nah teman-teman, di sini saya akan buka sebuah file yang saya download di internet. Itu desain tangan robot yang bisa digerakkan dengan menggunakan servo. Ini adalah desain yang saya dapat yang bisa kita pasangkan servo mini. Ya memang sih servo mini itu torsinya tidak terlalu kuat ya, tapi kita bisa cetak ini untuk sebagai pembelajaran kita tentang bagaimana sih itu dunia robotika. Sekedar kita mengendalikan servo saja. Jadi desainnya itu kita open dulu. Di sini saya menggunakan software Slicer Cura, teman-teman bisa download. Ini digunakan khusus untuk slicer 3D print ya. Jadi kita menggunakan 3D print dengan merek Gitech A20. Teman-teman bisa cetak semua bagian tangannya dulu ya. Jadi ini kayaknya ngabisin waktu sekitar sehari 2 hari. Ini lengkap banget dari jari-jarinya sampai dengan engsel-engselnya sampai dengan lengannya juga kita desainnya dikasih. Setelah itu desainnya di slicer lalu dibawa ke printernya, dan di printernya kita tinggal pilih aja file yang akan kita print. Di sini finger ya. Jadi tadi kita sudah slice, kita tinggal print. Maka nanti setelah selesai suhu dari bednya dan juga nozzle-nya itu tercapai di sini 50 dan juga 210 derajat atau 200 ya untuk filamen PLA. Teman-teman bisa lihat saya menggunakan printer 3D dari Gitech dengan tipe A20M. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 3 jutaan, ya masih di bawah 5 jutaan lah. Jadi untuk perakitan printer ini sangat mudah sekali, dan untuk filamennya juga ada sensor yang mendeteksi jika filamennya itu putus maka printer akan berhenti, tidak ngelanjutin. Itu cukup aman untuk pemula ya, jadi bisa ditinggal, tapi jangan sampai ditinggal, siapa tahu ada konslet atau segala macam, itu kita nggak tahu ya. Di sini saya menggunakan filamen E-Silk dari Esan ya. Itu dia mengkilap seperti logam nanti kalau sudah selesai. Padahal E-Silk itu kan sutra ya. Cuman hasilnya itu mengkilap banget. Ini kita biarkan dulu mencetak bagian-bagian jarinya. Pada saat teman-teman ngerakit printer 3D ini, itu kita dengan gampang bisa memasang kabelnya karena konektor-konektornya itu sudah sudah aman ya, sudah sesuai dengan bentuknya. Jadi nggak bakalan salah kita nyolokin di mana karena sudah ada tulisannya X, Y, Z, dan juga konektornya bentuknya fix untuk bagian itu gitulah istilahnya. Jadi gampang banget. Buku manualnya juga dikasih. Kalau sudah, teman-teman bisa pakai kapi yang dikasih dari paket pembelian 3D printer ini gitu ya, karena kalau pakai tangan agak susah. Saya nggak tahu ini bednya nempel banget ya, lengket banget. Jadi kalau biasanya itu filamennya susah nempel, ini lengket banget. Jadi saya menggunakan kapi yang dikasih, terus saya selipkan di bawah hasil printnya, lalu dia akan copot kayak gitu. Tapi ya hati-hati ya, biar hasil print kita nggak rusak karena kapinya.
Oke, setelah selesai ngeprint ini, lanjutkan ngeprint yang bagian yang lainnya sampai kita bisa ngerakit tangan robotnya ya. Jadi nggak terlalu banyak sih sebenarnya ngabisin filamen. Kalian bisa padetin infillnya atau bisa kopongin. Di dalamnya itu bisa padat, bisa kosong teman-teman. Jadi mau bikin action figure bisa kosong dalamnya, bisa isi. Kalau dilihat di nameplate-nya teman-teman bisa lihat watt-nya kecil banget, 360 watt. Seperti nyalain setrikaan lah ya, tapi itu watt maksimum. Yang jelas pasti di bawah itu watt pada saat bekerjanya. Nah, untuk bidang kerjanya 250 x 250 x 250 mm, cukup lebar untuk pemula. Dan nozzle temperatur maksimum 250 teman-teman. Bisa kita pakai filamen ABS kalau gitu ya. Jadi printer ini sudah support untuk ABS. Dan hot bednya bisa sampai 110 derajat. Cukup tinggi ya. Lalu kalau di sini ada lubang yang sebenarnya saya juga nanyain sih, ini apa saya nggak dapat atau gimana ya? Ini sebenarnya sensor ya. Ini sensor proximity yang digunakan untuk auto level secara otomatis. Tapi di sini kita nggak dapat. Nah, kalau kita masang filamen seperti ini ada teksturnya ya. Ini CC3 kalau nggak salah ya. Ini kalau dicetak itu kayak apa ya? Kayak batu granit gitu hasilnya. Karena dia ada partikel-partikel kecil di dalam filamennya. Kalau kita cetak, itu kayak gini dia. Teman-teman lihat, ini antara putih atau biru. Dia sebenarnya putih agak biru-biru gitu. Cuman ada partikel-partikel kecil yang bikin dia seperti granit. Granit apa-apa ya? Kok granit kan hitam? Itu seperti keramik gitu ya. Marble lah. Nah, ini pada saat saya sudah selesai merakitnya, saya rakit dia menggunakan baut 3 mili ya, saya beli di toko teknik ya. Dan servo mininya saya pasang seperti ini. Ini kalau nggak salah torsinya 2 kg. Cuman kita tes sih, saya nggak tahu ngetesnya kayak gimana. Tapi nggak bisa sampai 2 kilo sih. Ya, tapi ini untuk belajar aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi untuk belajar nggak ada salahnya kita menggunakan yang murah-murah dulu ya. Nah, seperti ini dia, besarnya seperti tangan orang dewasa ya. Dan kita lanjut teman-teman. Untuk programnya, seperti yang saya lakukan di video-video sebelumnya, kita menggunakan example code dari library servo. Itu aja udah cukup sebenarnya untuk mulai belajar. Teman-teman bisa open dari software Arduino-nya sendiri, atau ada dua pilihan, knob dan sweep. Dimana knob ini akan bereaksi si servonya terhadap potensio yang kita pasang di pin yang kita tentukan di sini. Kita bisa lihat di video saya sebelumnya tahun 2012 ya, saya memprogram sebuah robot hexapod. Itu cuma dari derajat-derajat servo yang saya dapat dari memutar knob potensiometer. Itu masih sederhana banget. Dan juga pada saat merakit remote control untuk pesawat yang beberapa hari lalu gitu ya, itu juga saya mulai dengan cara mengendalikan servonya menggunakan potensio. Jadi nggak usah ribet-ribet. Dari library example aja mulai dikembangkan ide-ide, ditambah dengan referensi, udah deh kita bisa ngembangin alat yang baru. Dan kita coba upload coding example-nya. Kita akan lihat hasilnya di sini. Pin servo saya ubah menjadi di digital 2. Maka my servo attach di pin digital 2. Lalu kita pasang rangkaiannya, saya menggunakan Arduino Nano. Kalian bisa menggunakan Arduino apapun. Lalu pada saat kita upload, kita berikan tegangan eksternal ya. Jadi untuk servonya lebih baik dinyalakan menggunakan tegangan eksternal. Di sini saya menggunakan power supply variable yang saya set tegangannya di 5,5 volt untuk servonya. Lalu pada saat kita nyalakan, kita bisa lihat tangannya mulai bergerak. Ini baru kita ngendalin satu channel aja. Cukup mulus teman-teman. Dengan servo yang harganya cukup murah, kita bisa kendalikan derajat tangannya. Ini karena menggunakan satu servo ya. Jadi kita bisa atur kayak ngatur volume, tapi yang bergerak adalah jari. Ini karena konversi dari nilai analog potensionya, kita ubah di coding untuk ke nilai derajat servonya. Itu bukan kita yang ngoding teman-teman, kita tinggal open aja contoh coding yang disediakan oleh software Arduino-nya. Ini aja udah keren banget.
Ini cuma coding contoh teman-teman. Gimana dengan teman kita yang sudah berhasil membuat alat yang bisa membantu ibunya jualan seperti ini. Ini Mas Agung berhasil menciptakan sebuah robot yang bisa itu nuangin telur ya di tempat penggorengannya itu secara otomatis. Itu dia bisa mengembangkan sampai seperti itu, bisa. Apalagi teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya ide liar seperti Mas Agung ini untuk membantu lingkungan sekitar, itu dicoba aja, gagal nggak apa-apa. Yang penting kita terus mencoba. Seperti Mas Agung ini bisa membantu ibunya jualan dan makin laris. Dan kalau saya menggunakan contoh atau example code dari Swift gitu ya, saya copy atau saya gandakan untuk masing-masing jari, itu bisa membuat tangannya bergerak lebih lebih pintar kelihatannya gitu. Cuman ini kan programnya sudah tertanam fix, jadi dia cuma bisa buka jari, nutup jari seperti itu. Kita akan coba upload coding yang saya modifikasi ini dan lihat hasilnya seperti apa. Nah ini dia teman-teman, ini adalah coding example dari library Servo. Bayangin, coding example aja bisa gerakin tangan sekeren ini gitu ya. Ini padahal belum tahu kita fungsinya mau ngapain ini. Cuma gerak-gerak gini aja udah kelihatan keren. Padahal belum ada fungsinya ya. Berbeda dengan teman kita si Mas Arduino Chan gitu ya, di channel YouTube-nya bisa cek di keterangan video. Itu dia sudah berhasil membuat tangan robotik yang bisa membantu teman-teman yang memerlukan gitu. Jadi ini sudah berfungsi penuh. Di channel YouTube-nya dia meng-share berbagai bentuk tangan robot yang sudah bisa mengangkat beban berat bahkan ya. Ini dia sudah bisa ngangkat kaleng cat, bisa ngangkat kotak bor gitu ya. Saya lihat bahkan lengannya itu bisa mengayun, nggak cuma menggenggam aja itu jari-jarinya. Bahkan dia sudah bikin yang versi satu set dengan lengannya itu bisa ngangkat beban berat. Ini canggih bener dan ini sudah diperjualbelikan. Ini keren teman-teman. Teman-teman bisa kunjungi channel YouTube-nya yang ada di keterangan video atau langsung aja di akun Facebook-nya jika tertarik ingin membeli produknya dari Mas Arduino Chan ini. Ya, ini sudah banyak banget. Nggak cuma tangan robot, dia bisa bikin robot hexapod dan laba-laba yang gerakannya itu sudah mulus banget. Silakan langsung aja kunjungi channel YouTube-nya di Arduino Chan, atau kalau bingung carinya linknya ada di keterangan video ya. Ini lihat nih. Ini keren banget. Nah teman-teman juga bisa membuat seperti itu, tapi tentunya kita harus mulai dulu dari hal yang sederhana. Dari menggerakkan servo, menggunakan example library, baru kita melaju ke hal-hal yang agak-agak lebih rumit lagi gitu ya. Jadi kita jangan mulai langsung dari yang ribet biar otak kita nggak konslet nanti. Nah seperti ini saya memanfaatkan printer 3D untuk mencetak desain yang ada di internet, lalu saya gunakan sebagai bahan dasar untuk saya belajar menggerakkan servo biar terlihat seperti saya mengendalikan tangan. Teman-teman juga bisa menambahkan sensor, muscle sensor atau mind flex yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan tangan ini dari gelombang otak. Teman-teman mungkin pernah kita cuma pikirin aja tangannya bisa bergerak, atau mungkin kita sambungkan ke otot kita agar bisa bereaksi terhadap reaksi otot kita gitu ya. Nah mungkin sekian dulu video saya hari ini. Semoga video ini bisa memacu ide-ide dari teman-teman dan juga adik-adik sekolah, khususnya nih yang mau ikutan mainan elektronika dan robotik biar bisa canggih seperti Mas Agung yang ada di Purworejo dan juga Mas Arduino Chan yang sudah banyak sekali membuat robot-robot canggih. Oke, saya Dwi Arsana, sampai jumpa di video selanjutnya.